Calon Wali Kota Medan Bobi Nasution belusukan ke pasar tradisional Pulau Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Berbagai keluhan disampaikan pedagang kepada kandidat calon wali kota nomor urut 2 tersebut. Kedatangan calon wali kota Medan Bobi Nasution di pasar tradisional Pulau Berayan Medan disambut para pedagang pasar. Mereka menemui menantu Presiden Jokowi ini untuk menyampaikan keluhan mulai fasilitas pasar dan kondisi pasar yang kumuh. Selain itu, suami dari Kahiyang Ayu ini juga menyempatkan berbelanja buah sambil mendengarkan keluhan para pedagang pasar. Pedagang berharap jika terpilih menjadi wali kota Medan, Bobi bisa membenahi pasar Pulau Berayan menjadi pasar yang layak untuk pedagang dan pembeli yang datang dan memberi kemudahan untuk pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Pedagang mengaku saat ini hanya mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan kerja. Ahyar Nasution mengajak para pemulung untuk mengelola sampah menjadi pakan ternak sebagai alternatif penghasilan tambahan. Hari kelima kampanye calon wali kota Medan Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan saat bekerja di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain memberikan santunan, Ahyar Nasution menawarkan program pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak. Menurut Ahyar, program ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi pemulung di tengah pandemi COVID-19. Kita juga memberikan alternatif penghasilan tambahan kepada pemulung. Ya, sampah kita kan banyak sampah organik. Dan yang kalau belum terlalu lama, belum busuk, bisa dimanfaatkan sebagai ruminansia, pakanan ternak. Dalam kesempatan ini, calon wali kota Medan nomor urut 1 mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tercipta kota Medan yang bersih, nyaman, dan sehat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke Pilkada Surakarta, pemirsa. Paslon Independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo belusukan ke permukiman warga dengan membonceng sepeda motor dan memakai sepatu jebol. Sementara rivalnya Gibran dan Teguh Prakosa berkampanye secara online dengan kotak virtual. Inilah kampanye dilakukan pasangan calon Pilkada Surakarta Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Pasangan independen ini berkampanye secara terpisah dengan membonceng sepeda motor bersama timnya. FX Suparjo berkampanye dengan cara bersilaturahmi kepada para tokoh agama di Surakarta. Sedangkan calon wali kota Surakarta Bagio Wahyono belusukan ke permukiman warga. Namun ada yang unik dalam kampanye ini. Bagio Wahyono justru belusukan dengan memakai sepatu yang sudah jebol. Menurutnya, sepatu ini masih nyaman digunakan untuk berkeliling kampung. Perkenalkan diri untuk sebagai calon wali kota ini istilahnya kalau orang Solo khususnya itu kan pakai toto kromo ganggu ya, kita kan istilahnya memanusiakan manusia, artinya gitu mas. Artinya memang Solo tidak bisa semata-mata ya sebatas kita itu kan pagernya pager mangkok ya, bukan pager tembok. Jadi kita real nyata, ada chemistry antaranya masyarakat dengan calon pemimpinnya. Bagio Wahyono menyebut gaya kampanye ini merupakan cara bersilaturahmi dari hati ke hati dengan menemui langsung masyarakat. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa memilih berkampanye secara online. Gibran Teguh memilih menyapa warga dengan kotak virtual untuk mencegah kerumunan. Berdialog secara telekonferensi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyerap aspirasi warga tanpa melanggar protokol kesehatan. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa. Nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Warga pun menyambut baik cara berkampanye yang terbilang unik ini. Agar tidak melanggar protokol kesehatan, pasangan Gibran Teguh berencana tidak akan menggelar kampanye tatap muka dengan banyak warga.
Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di sejumlah daerah menuai polemik. Setiap acara yang dihelat KAMI hampir dipastikan ada kelompok yang menolaknya. Acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata diwarnai kericuhan. Acara yang diselenggarakan oleh masa purnawirawan pengawal kedaulatan negara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Masa yang menolak acara ini pun dibubarkan oleh pengamanan gabungan TNI Polri yang berada di lokasi. Dalam acara ini, purnawirawan pengawal kedaulatan negara mendeklarasikan mendukung KAMI. Saya amankan kepada kalian bahwa kita PPRN mendukung dengan tegas koalisi masyarakat. Dihimbau sudah tidak mau, maka Dandim saat itu Kolonel Ucu, Dandim Jakarta Selatan yang memang mempunyai wilayah di Kalibata, menyampaikan untuk permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Permohonan maaf itu berkali-kali disampaikan, namun tetap dilaksanakan. Ya, sehingga terjadilah sedikit keributan-keributan, namun bisa kita kendalikan. Sebelumnya, acara deklarasi KAMI juga mendapat penolakan di Karawang, Jawa Barat. Penolakan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Karawang. Situasi bahkan sempat memanas saat massa berusaha mendatangi acara deklarasi. Namun aksi ini bisa dihalau oleh kepolisian. Deklarasi yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sekaligus pemutaran film G30 SPKI batal digelar dan harus dipindah ke rumah warga. Meski sempat mendapatkan penolakan warga, massa KAMI tetap menggelar deklarasi di Tugu Rengas Dengklok, Karawang. Di Surabaya, Jawa Timur, silaturahmi KAMI di Gedung Juang 45 yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gagal digelar. Sejumlah anggota ormas membubarkan peserta yang akan masuk ke gedung pertemuan. Para peserta silaturahmi KAMI diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi KAMI di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi KAMI memiliki unsur kepentingan politik. Sementara pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tidak berizin. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda terlibat adu mulut dengan petugas pendisiplinan masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.